Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan pertama untuk kelas 10 sebenarnya. Jadi, pada pertemuan kali ini adalah salah satu sub materi IPS pada kelas 10 Kurikulum Merdeka, yaitu geografi. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah pengantar geografi terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita mempelajari geografi lebih mendalam, ini adalah sebuah materi pengantar di mana kita akan belajar geografi lebih mendalam lagi. Oke, langsung saja di next ke konten isinya. Oke, disclaimer, video ini disusun untuk kegiatan pembelajaran dengan topik utama pengantar geografi. Konten dalam video ini tidak murni disusun sendiri oleh saya. Ada beberapa sumber dan media yang saya ambil untuk menyusun video ini, di antaranya Canva, beberapa gambar yang diambil dari Google, materi yang diambil juga dari modul IPS Kurikulum Merdeka, dan video dari laman YouTube oleh National Geographic. Oke, pengantar geografi. Tuh, judulnya memang pengantar geografi. Untuk tujuan belajarnya ada beberapa, ada 4 tujuan ini. Cuman pada materi kali ini memang kita pelajari keempatnya. Sebenarnya untuk pengantar geografi nanti ada beberapa pertemuan yang kita butuhkan, sehingga ini adalah salah satu video saja. Oke, tujuan belajarnya ada 4, yakni memahami definisi geografi, menjelaskan konsep dasar ilmu geografi, memahami objek kajian geografi, dan menjelaskan fenomena dengan konsep geografi. Nah, jadi nanti setelah menyimak video ini harapannya kalian dapat mencapai tujuan belajar yang sudah disusun ini. Oke, sebelumnya kita berbicara masalah pengantar geografi, ada sebuah pretest. Tapi tenang saja, ini nggak dimasukkan ke dalam nilai, hanya untuk mengukur ketercapaian belajar kalian nanti. Oke, untuk pretestnya, langsung saja. Soal dibaca, dikerjakan, disiapkan buku tulisnya. Alangkah lebih baiknya jika soal dan jawabannya semuanya ditulis untuk melihat hasil kalian sendiri nanti untuk evaluasi mandiri. Oke, untuk soalnya, apa saja objek yang dipelajari dalam geografi? A. Segala hal yang berhubungan dengan batuan, tanah, gunung api, sungai, dan peta. Atau B. Objek material dan formal meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan konsep-konsepnya. Oke, sembari mengerjakan, kalau misalkan belum selesai video ini dapat di pause. Oke, jika sudah selesai dapat di next. Nah, yang dipelajari adalah poin yang paling tepat adalah B. Objek material dan formal meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, dan konsep-konsepnya. Nah, bahasa apa sih itu sfer-sferan dalam geografi? Memang pada geografi pada dasarnya yang dipelajari adalah fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfer itu apa? Singkatnya pada video ini yang saya ambil dari National Geographic, yang saya edit, saya persingkat, dan saya satukan beberapa video. Nah, fenomena geosfer itu sendiri meliputi yang pertama litosfer, terkait pada ini. Jadi simpelnya seperti gambar ini. Terkait gunung api, tanah, magma, kayak gitu. Ada batuan juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dipelajari adalah atmosfer, terkait pada fenomena-fenomena gejala cuaca yang bisa diamati lewat satelit juga, atau tadi fenomena hujan badai atau awan dan lain sebagainya, itu kita pelajari dalam atmosfer. Kemudian hidrosfer, yaitu bagian perairan bumi yang dipelajari dalam geografi. Sfer selanjutnya. Kemudian juga biosfer, terkait makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, ya, atau keunikan-keunikannya. Dan yang terakhir adalah antroposfer. Antroposfer itu terkait manusia. Manusia terkait pada dinamikanya, kemudian bisa dari dinamika itu bisa dari lahir kematian, migrasi, dan lain sebagainya. Nah, itu singkatnya yang akan kita pelajari dalam geografi. Jadi video singkat itu sudah mampu memaparkan secara ringkas saja. Sebenarnya ini terlalu ringkas, harusnya lebih kompleks lagi. Nah, kembali ke topik permasalahan utama, yaitu kembali ke pengantar geografinya. Nah, definisi geografi itu sebenarnya apa sih, gitu ya kan? Sebelum kita belajar geografi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih geografi itu. Nah, mungkin banyak yang beranggapan bahwasanya tadi seperti di pretest, geografi yang dipelajari seperti batuan dan lain sebagainya. Nah, tetapi ternyata geografi itu ilmunya lebih kompleks lagi. Nah, oke ya.
Jadi kalau misalkan kita baca definisinya, Ikatan Geografi Indonesia memberikan definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, bukan geosfer, itu tipe geosfer, dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Definisi tersebut merupakan hasil seminar IGI, Ikatan Geografi Indonesia, yang berlangsung di Semarang pada 1988. Nah, misalkan kita amati dari definisi ini ya, dari definisi ini memang yang intinya yang kita pelajari adalah persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, jadi poin utamanya adalah pada fenomena geosfer ini. Mana pointer saya? Sorry. Pada fenomena geosfer ini. Nah, perbedaannya geografi atau keunikannya sendiri itu ada pada sudut pandangnya, pada sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Jadi yang kita amati adalah wilayah-wilayahnya. Jadi intinya geografi itu mempelajari suatu space atau ruang dari berbagai macam kejadian di muka bumi. Berbagai macam, iya memang segala macam kejadian di muka bumi yang dikaji secara keruangannya. Nah, keruangannya kemudian dari sudut pandang kewilayahan dan ke lingkungan sekitarnya dan wilayah dan segala macam objek yang ada pada wilayah terjadinya suatu fenomena. Fenomena itu berbagai macam kejadian, misalkan kalau misalkan bencana seperti banjir, gunung meletus atau erupsi, kemudian ada tsunami, misalkan fenomena biasa seperti interaksi masyarakat dari desa ke kota, kayak gitu, aktivitas di pasar, itu semuanya sebenarnya dipelajari dalam geografi. Cuman perbedaannya dari geografi adalah masalah space atau masalah ruangnya. Jadi fokus utama pelajaran geografi itu sebenarnya mempelajari berbagai macam hal di muka bumi dengan sudut pandang yang dari segi konteks keruangan itu tadi. Sudut pandang kewilayahan lingkungan dalam konteks keruangan. Jadi yang kita gunakan sudut pandangnya adalah ruangnya. Gitu ya. Jadi diingat-ingat, apapun yang dipelajari dalam geografi itu selalu konteksnya konteks ruangnya gitu. Perbedaannya dengan ilmu-ilmu yang lain adalah di situ ya. Oke, kita next. Nah, yang dipelajari dalam geografi apa saja? Ini tadi seperti yang ada di pretest, yang dipelajari ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Sedangkan objek materialnya adalah ini, elemen geosfer. Geosfer itu berasal dari kata geo dan sfera. Geo itu bumi, sfer itu lapisan. Jadi lapisan-lapisan bumi, ada 5 elemen itu tadi yang pada video awal itu. Nah, ada litosfer. Litosfer itu mulai dari inti bumi hingga berbagai macam bentukan lahan yang ada di permukaan bumi seperti dataran, gunung, kayak gitu dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian ada pada gambar ini lebih kompleks lagi. Litosfer itu terkait pada tanahnya, biosfer itu hewan tumbuhannya, atmosfer itu adalah bagian udaranya, ada awan dan berbagai macam fenomenanya. Dan yang selanjutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer itu terkait pada perairan, entah itu perairan darat. Perairan darat itu seperti sungai, danau, rawa, itu namanya perairan darat, dan perairan laut. Dan yang terakhir dipelajari dalam geografi yang tidak kalah penting adalah antroposfer. Jadi yang pertama tadi litosfer. Litosfer itu masalah batuan, tanah, dan bentukan lahan di muka bumi. Kemudian biosfer. Biosfer itu terkait hewan dan tumbuhan. Atmosfer adalah fenomena gejala yang ada di langit terkait cuaca, kemudian awan dan lain sebagainya. Kemudian hidrosfer. Hidrosfer itu terkait pada elemen air yang ada di bumi, entah itu air dalam bentuk es, misalkan gletser yang ada di kutub, atau air laut, atau air sungai, rawa, danau, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang dipelajari dalam geografi adalah antroposfer atau elemen manusianya, dinamikanya yang kita pelajari, gitu ya. Oke. Objek kajian geografi yang selanjutnya adalah objek formal. Jadi yang pertama tadi objek kajiannya adalah material, dan yang kedua adalah objek formal. Ingat, jadi objek kajian geografi itu hanya ada dua, objek material dan objek formal. Nah, objek formalnya adalah pemikiran manusia yang berwujud konsep keruangan. Jadi seperti tadi dari definisi itu termasuk objek formalnya sebenarnya, penerapan dari objek formalnya. Nah, contohnya penerapan objek formalnya kayak gini, persebaran negara di dunia, ada berbagai macam negara. Nah, kenapa disebut sebagai objek formal? Karena ini adalah konsep manusia sebenarnya.
kalau kita lihat permukaan bumi yang sesungguhnya itu nggak terbagi-bagi berdasarkan negara seperti ini, semuanya menjadi satu. Nah, tetapi karena manusia mengkonsepkan kewilayahan dan ruangnya, misalnya membuat ruang suatu negara yang disebut dengan daerah-daerah yang punya batas-batas tertentu yang disebut negara, maka muncullah objek formalnya itu tadi, konsep-konsep yang digunakan. Ini lebih detailnya lagi adalah peta administrasi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi sebenarnya ini adalah satu daratan utuh, kemudian dengan konsep yang digunakan oleh manusia dijadikanlah beberapa pecahan-pecahan wilayah yang disebut dengan kecamatan, gitu ya. Oke, kita next. Nah, jadi misalkan ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan saja langsung komen di kolom komentar di YouTube. Misalkan diwakili gurunya juga tidak masalah. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan, bisa saya buatkan kontennya atau bisa saya jawab secara langsung. Nah, yang selanjutnya, submateri yang kedua adalah konsep esensial geografi. Nah, konsep esensial itu jadi berbagai macam cara pandang menghadapi suatu fenomena. Nah, berbagai macam cara pandang itu dari segi lokasinya, dari segi jaraknya, keterjangkauan, morfologi, interaksi, interdependensi. Mohon maaf ini saya tipu, interaksi sebenarnya, bukan interrelasi. Interaksi dan interdependensi, keterkaitan keruangan, pola, aglomerasi, nilai guna, dan diferensiasi area. Jadi 10 konsep ini adalah cara pandang geografi untuk melihat suatu fenomena di permukaan bumi. Tapi stop, ini bukan untuk dihafalkan, tapi konsep esensial geografi adalah untuk diterapkan, jadi bukan dihafalkan ya. Nah, oke. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya jika misalkan ini bisa di-scan QR-nya, ada tugasnya, coba diisi. Tugasnya nggak ribet-ribet banget kok, ini tentang lingkungan sekitar kalian saja. Tugas ini tujuannya agar nanti ketika pembahasan konsep esensial itu bisa lebih paham atau lebih mudah nyantol, istilahnya kayak gitu. Jadi bisa di-scan, nanti filenya bisa di-print dan diisikan kayak gitu ya. Oke, segera dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, bisa di next ke video selanjutnya. Nah, konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi adalah yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi absolut maupun relatif fenomena di permukaan bumi. Nah, terkait pada konsep lokasi, pasti di antara kalian ada yang pernah melakukan share lokasi. Biasanya posisi di mana, Bos? Di misalkan di RT Hamaron itu sebelah mana? Coba share log gitu. Share log itu kalian mengirimkan lokasinya. Itu konsep lokasi contohnya seperti itu. Jadi untuk menunjukkan jarak atau lokasi tempat suatu objek atau fenomena itu berada gitu. Misalkan objeknya adalah manusia yang share log itu tadi, ya udah dia menggunakan konsep lokasi itu. Nah, konsep yang selanjutnya jarak. Dalam geografi, konsep jarak itu amat penting karena ini adalah salah satu elemen ruang jarak itu. Misalkan jarak itu sendiri sama seperti konsep lokasi tadi, ada yang sifatnya absolut, ada yang sifatnya relatif. Sedangkan jarak absolut itu adalah jarak yang ukurannya sifatnya metrik. Metrik itu seperti senti, desi, kilo, hekto, dekameter, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan jarak relatif, ya, ini jarak dapat diukur dengan satuan metrik, kilometer, meter, dan lain-lain sebagai jarak absolut, dan waktu sebagai jarak relatif. Kenapa kok bisa disebut absolut? Karena jaraknya, jika misalkan menggunakan satuan metrik, itu jaraknya akan selalu tetap, dua objek itu nggak bisa berubah. Ketika misalkan antara pohon ke pohon jaraknya 5 km, mau bagaimanapun caranya tetap jaraknya adalah 5 km. Sedangkan jarak relatif, tandanya relatif itu sifatnya tergantung sikon, istilahnya seperti itu. Misalkan kayak gini, jarak relatif antara dua orang ini, misalkan mereka jalan kaki 5 km, itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 15 menit atau 10 menit, misalkan jalan cepat ya. Tetapi misalkan menggunakan sepeda motor 5 km mungkin tidak ada 5 menit, seperti itu. Jadi jarak relatif itu satuannya bukan metrik lagi, tetapi satuannya adalah waktu. Nah, misalkan antara dua orang ini, mereka jaraknya 5 km, misalkan bertemu dengan jalan kaki, maka jaraknya adalah 15 menit atau 10 menit. Tapi misalkan ada yang menggunakan sepeda motor, mungkin jarak antara keduanya tidak sampai 5 menit. Seperti itu. Nah, maaf ini judulnya salah. Selanjutnya konsep pola. Pola itu berkaitan dengan
susunan bentuk yang memiliki keteraturan atau bahkan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, oke, ada dua fenomena di sini. Fenomena alamnya adalah pepohonan yang berdiri di sini, dan fenomena sosialnya adalah permukiman yang memanjang sepanjang jalan. Nah, pola itu adalah kita melihat keteraturan atau susunan bentuk dari berbagai macam fenomena yang kayaknya ada keteraturannya kayak gitu. Nah, misalkan seperti ini, pola pepohonan di pinggir jalan adalah memanjang sepanjang jalan. Pola permukiman ternyata juga memanjang sepanjang jalan. Terus kemudian ada semak belukarnya, nggak punya pola. Oh, polanya berarti tersebar tidak merata semak belukarnya kayak gitu. Ada pola mengelompok juga, misalkan ini sawah yang belum ditanami, dia terkelompok pada titik ini saja, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Ini bisa diterapkan tidak hanya pada permukiman pohon, tetapi pada berbagai macam fenomena bisa digunakan konsep pola ini. Nah, yang selanjutnya konsep morfologi. Nah, konsep morfologi menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen. Apa itu endogen? Endogen itu tenaga dari dalam bumi yang disebabkan karena aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Jadi vulkanisme itu aktivitas gunung api, tektonisme itu aktivitas lempeng tektonik yang ada di bawah kita. Dan eksogen itu adalah tenaga dari luar permukaan bumi, yaitu cuaca dan iklim, seperti itu. Nah, jadi daratan yang kalian lihat saat ini, entah dimanapun juga, itu pasti terbentuk atas dua aktivitas ini, endogen dan eksogen. Kayak gitu ya, itu konsep morfologi. Jadi yang dilihat dari morfologi adalah bentuk muka buminya. Ingat, yang saya bold di sini adalah menunjukkan bentuk muka bumi, konsep morfologi. Misalkan gambar ini adalah gambar pegunungan kayak gitu. Gambar yang ini, yang sebelah kanan adalah dataran savana, dataran padang rumput, misalkan kayak gitu, dengan background pegunungan juga tentunya. Oke, yang selanjutnya, interaksi interdependensi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih, gitu. Kalian berinteraksi, tandanya kalian ada hubungan timbal balik. Misalkan berinteraksi atau berbicara dengan temannya, tandanya ada hubungan timbal balik, kayak gitu. Nah, interdependensi adalah saling ketergantungan antara dua wilayah atau lebih. Pada gambar ilustrasi ini saya memberikan gambar pasar dan sawah kayak gitu. Anggap saja pasar itu adalah di wilayah perkotaan dan sawah itu ada di wilayah pedesaan. Nah, interaksi mereka bagaimana? Interaksi mereka adalah yang dari pedesaan mereka mengirimkan hasil panennya, misalkan beras, ke pasar untuk dijual. Nah, kemudian tetapi pedesaan juga membutuhkan berbagai macam barang yang ada di pasar. Pasar membutuhkan pedesaan juga membutuhkan pasar. Itu interaksi. Interdependensi adalah saling ketergantungan. Nah, ketika hubungan antara dua objek ini diblokir, maka pasar akan kehilangan stok beras. Nah, karena kehilangan stok beras, maka pembeli-pembeli yang biasanya tiap hari berkeliling itu bingung nggak ada beras. Nah, seperti itu karena pasar sudah bergantung pada pedesaan. Nah, jadi konsep interaksi interdependensi singkatnya seperti itu. Interaksi adalah hubungan timbal balik, interdependensi adalah saling ketergantungan atau kebergantungan kayak gitu. Ya, jadi nggak bisa hidup tanpa dikau. Nah, istilahnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya keterkaitan keruangan. Keterkaitan antar ruang menunjukkan hubungan keterkaitan yang tersebar antara fenomena satu dengan fenomena yang lainnya. Nah, ini gini, kadang ada yang masih bingung perbedaan interaksi interdependensi dan keterkaitan keruangan. Nah, kalau keterkaitan keruangan itu istilahnya adalah ada proses sebab akibat. Misalkan pada gambar ini adalah ilustrasi setelah banjir bandang. Misalkan karena terjadi hujan yang deras di puncak gunung, maka terjadi banjir bandang di wilayah hilir, misalkan seperti itu. Jadi penyebabnya adalah hujan yang deras, akibatnya adalah terjadinya banjir bandang. Nah, perbedaannya dengan interaksi interdependensi tadi, keterkaitan keruangan bersifat hubungan satu arah. Maksudnya gini, hujan menyebabkan banjir bandang. Hubungannya cuma itu aja, nggak bisa dibalik, nggak bisa diganti banjir bandang menyebabkan hujan, itu nggak bisa. Nah, intinya keterkaitan keruangan seperti itu, hubungannya satu arah. Bukan hubungan yang saling berketergantungan tadi. Berbeda dengan interaksi interdependensi yang merupakan hubungan dua arah. Jadi kalau misalkan tadi adalah hubungan interaksi desa dan kota, misal dibalik hubungan kota dan desa, masih bisa seperti itu.
Tapi kalau keterkaitan keruangan, ingat hubungannya adalah hubungan satu arah dan tidak ada interaksinya sama sekali. Hanya hubungan yang suatu kejadian menyebabkan kejadian yang lainnya, gitu ya. Oke, keterjangkauan konsepnya sebenarnya ini harusnya dibahas di awal-awal tadi, Kak, tapi ya udahlah, naruhnya di belakang nggak masalah. Dan bukan masalah urutan juga ketika membicarakan konsep esensial. Keterjangkauan berkaitan dengan akses menuju tempat lain, dapat berupa kendaraan maupun akses penghubung seperti jembatan dan jalan raya. Dalam istilah keterjangkauan dapat dikatakan akses itu baik dan akses itu buruk. Akses baik ketika dapat memperlancar hubungan antar wilayah atau pergerakan orang ataupun barang. Akses buruk, misalkan pada gambar kanan ini ya, aksesnya buruk ketika itu memperlambat hubungan antar wilayah yang memperlambat gerak manusia dan gerak barang, misalkan kayak gitu. Nah, jika misalkan seperti ini akan dilewati truk fuso dengan muatan LPG 3 ton pasti nggak akan bisa kayak gitu. Jadi aksesnya yang gambar kanan ini buruk, sedangkan akses yang gambar kiri ini adalah akses yang baik karena kita lihat seperti jalan raya, kemudian ada kapal laut untuk mengangkut antar pulau itu sudah tersedia, sehingga dapat dikatakan akses gambar yang kiri ini adalah tergolong akses yang baik, sedangkan keterjangkauan yang kanan ini adalah keterjangkauan yang masih buruk kayak gitu. Nah, aglomerasi ini konsep yang selanjutnya. Aglomerasi itu istilah lainnya adalah pengelompokan. Mengacu pada kondisi persebaran pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Nah, jadi intinya adalah pengelompokannya terlebih dahulu. Masalah saling menguntungkannya dipikir nanti. Intinya aglomerasi itu adalah pengelompokan. Pada citra satelit ini saya sudah membatasi dua bentuk pengelompokan. Yang dibatasi garis merah adalah pengelompokan sawah, yang dibatasi garis biru adalah pengelompokan bangunan kayak gitu. Nah, saling menguntungkan bagaimana kok bisa dikatakan saling menguntungkan? Iya, karena ketika mereka itu dikelompokkan dan berdekatan, maka keperluan mereka yang kiranya sama-sama jenisnya, misalkan kayak gini, dalam dalam kecamatan Genteng misalkan, ini kan kecamatan Genteng ini, dalam kecamatan Genteng misalkan dibutuhkan berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalkan masyarakat mau membeli pakaian, makanan, buah-buahan dan lain sebagainya, itu ketika ada aglomerasi, ada pengelompokan seperti ini, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses berbagai macam kebutuhannya. Lain halnya jika misalkan toko buah ada pada lingkaran ini, toko sembako ada pada titik silang ini di tengah sawah, kayak gitu. Itu kan kurang menguntungkan namanya, kayak gitu ya. Jadi simpelnya aglomerasi adalah pengelompokan. Oke, ya selanjutnya nilai guna. Nilai guna menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi penghuninya. Simpel contohnya adalah RTH, ruang terbuka hijau. Nah, bagi masyarakat yang misalkan pekerja kantoran, RTH dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekreasi. Tetapi bagi masyarakat yang lainnya, RTH maron digunakan sebagai sarana untuk ladang bisnis, misalkan seperti itu. Contoh lainnya, misalkan kita bicarakan pantai, bagi masyarakat sekitar pantai digunakan sebagai mata pencaharian untuk mencari ikan. Tetapi bagi masyarakat kota, pantai dimanfaatkan untuk sarana wisata. Seperti itu simpelnya. Oke. Nilai guna bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang, seperti itu. Kemudian diferensiasi areal, ini insya Allah adalah konsep yang terakhir. Diferensiasi areal digunakan untuk menjelaskan keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah yang bertujuan untuk mencari perbedaan karakter. Dari kita misalkan mencari arti katanya diferensiasi. Different itu artinya perbedaan, ya, berbeda artinya different itu. Nah, diferensiasi areal berarti maksudnya adalah kita membedakan antara beberapa wilayah atau dua wilayah. Nah, bedanya seperti apa? Pada gambar-gambar 3 ini jelas semuanya berbeda, gitu. Misalkan gambar yang paling kanan ini adalah aktivitas pasar seperti itu. Pasar berarti banyak pedagang, kemudian di dalam ruang pasar ini ada bangunan-bangunan, ada pedagang, ada akses transportasi, kemudian ada fasilitas umum dan lain sebagainya. Sedangkan pada gambar ini, ruang di kawah ijen, diferensiasinya bagaimana dengan yang lain? Kawah ijen berarti ini di pegunungan.
vegetasinya vegetasi pegunungan, banyak pohon-pohon konifer seperti pinus dan cemara, misalkan seperti itu. Ada paku-pakuan juga. Terus kemudian orang berdagang nggak seramai di wilayah pasar seperti itu. Kemudian yang ini, yang gambar yang kiri misalkan, gambar yang kiri ini adalah hutan pinus, jadi isinya pinus-pinus semuanya, tempat wisata seperti itu, berbeda dengan pasar yang bukan tempat wisata. Nah, oke, tugas 1, berdasarkan penjelasan konsep esensial geografi yang barusan, tandailah 10 konsep yang muncul pada form yang telah kalian isi, kemudian presentasikan di depan kelas. Jika misalnya ada berbagai macam pertanyaan, langsung saja komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika misalkan ada pertanyaan ataupun ada ingin yang dijelaskan terkait geografi, langsung saja tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.